Iya, telah diterangkan di atas. Guru Tatia Bulan mempunyai 4 orang anak perempuan. Selain si Boru Pareme, yang 2 lagi adalah si Boru Anting Homasan dan si Boru Sinta atau Sanggul Homasan. Kedua wanita ini kawin dengan Tuan Sori Mangaraja, anak dari Raja Isumbaon. Istri Tuan Sori Mangaraja sendiri ada 3 orang, yaitu si Boru Paromas atau si Boru Anting Malela, si Boru Anting Homasan, dan si Boru Sinta atau Sanggul Homasan. Sedangkan si Boru Biding Laut diperkirakan adalah Nyi Roro Kidul Ratu Pantai Selatan. Nah teman, pada masa itu, keturunan si Raja Bata terbagi atas 2 kelompok. Keturunan Guru Tatia Bulan disebut dengan Ilontungan, sedangkan keturunan dari Raja Isumbaon disebut Sumba. Di kemudian hari, dari 2 kelompok tadi, berkembang menjadi 5 kelompok yang menjadi induk marga-marga Batak yang ada sekarang. Dengan catatan bahwa, keturunan dari Raja Asi-Asi, Sangkar Somalindang, Toga Laut, dan keturunan Saribu Raja dari istri ketiga yaitu Raja Galeman atau si Babiak, belum termasuk. Iya, karena keturunan mereka tidak jelas keberadaannya dan patut diduga ada di daerah Asahan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Binjai, dan di Aceh atau Tapatuan, Takengon, dan Kutacane. Iya, salah seorang boru dari Guru Tatia Bulan ialah Nantinjo yang dikatakan sebagai banci atau waria pertama dalam sejarah dan legenda orang Batak. Orang mengatakan bahwa dia sebenarnya berjenis kelamin laki-laki, tetapi pembawaan dan tingkah lakunya layaknya perempuan sebagaimana waria yang kita kenal sekarang. Guru Tatia Bulan dan saudara-saudaranya memaksa dia supaya berumah tangga. Pada mulanya Nantinjo masih bisa memberi alasan, tetapi kemudian di belakang hari dia tidak bisa lagi mengelak anjuran dan paksaan abangnya. Dia masih berusaha untuk menolak dengan meminta sinamot sebanyak 1 perahu penuh emas. Ya, dengan harapan tidak ada yang sanggup memberikannya. Ternyata dia keliru teman. Ada 1 orang yang datang melamar dia dengan sinamot sebanyak yang dia minta. Nantinjo tidak bisa mengelak. Dia pun dibawa oleh suaminya menyeberangi danau ke tempat mertuanya. Di perjalanan, Nantinjo berpikir bahwa sesampainya di tempat mertuanya, dunia akan geger apabila masyarakat mengetahui cacatnya. Maka dengan putus asa, dia berdoa atau martonggo ke Borusan yang naga dan mula jadi nabolon debata natolu. Wale opo mula jadi nabolon debata natolu na di Banua Gijang. Dohot ho Borusan yang naga pangisini Banua Toru. Opo ni hunit nama au tinuhor sian onan. Dang bulung ni dulang, dang bulung ni rias. Opo ni hinalungun suada tu dosan. Napaila damang molotar boto tihas. Tagonan malange pada padu sikoru, tumagonan mamate daripada mangolu. Buaton maau begu, luahon au sombaon. Ay sudenaon, suboy behutaon. Setelah berkata demikian, Nantinjo melompat ke tengah danau dan tenggelam. Nah teman, pada saat berangkat dari Cianjur mula-mula, dia dibekali dengan alat tenunnya yang selalu dia pakai semasa gadisnya bersama buluhot atau pangunggasan yang terbuat dari bambu. Setelah Nantinjo tenggelam, semua peralatan itu mengapung, sehingga orang yang menemukan mayat Nantinjo juga menemukan semua peralatan tenun tersebut dan membawanya ke darat. Iya, Nantinjo dimakamkan di Malau bersama semua peralatannya. Di kemudian hari dari makamnya, buluhot tersebut tumbuh bambu besar atau bulu godang yang ada sampai saat ini di 3 Malau dekat Simanindo. Dan tempat tersebut sampai sekarang dianggap sebagai tempat keramat. Telah diterangkan di atas
atas bahwa putra Raja Isumbaon ada 3 orang, Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somalindang. Tuan Sori Mangaraja mempunyai 3 orang istri. 2 orang diantaranya adalah putri guru Tatea Bulan, yaitu Si Boru Anting Homasan dan Si Boru Sinta atau Sanggul Homasan. Kalau zaman kekinian tentunya itu terlarang ya teman, karena dia mengambil istri dari putri bapak tuanya. Tetapi pada masa itu, karena memang penduduk di sekitar Danau Toba masih sangat jarang, hal tersebut adalah lumrah ya. Lebih lanjut teman, masih menjadi kontroversi karena berbagai versi, di mana versi umum dikatakan istri Tuan Sori Mangaraja adalah 3, si Anting Homasan yang dikena Si Boru Paromas atau Nai Ambaton, Si Boru Biding Laut atau Nai Rasaon, dan Si Boru Sanggul Homasan atau Nai Suanon, di mana tidak diketahui asal-usul Si Boru Sanggul Homasan. Namun menurut sumber ini dikatakan Boru Guru Tatea Bulan hanya 4, sesungguhnya adalah 5, di mana si Akangan adalah Si Boru Biding Laut dan Si Boru Sanggul Homasan adalah Boru Niguru Tatea Bulan. Sedangkan Si Boru Paromas atau Si Boru Anting Malela tidaklah sama dengan Si Boru Anting Homasan, Boru Niguru Tatea Bulan, melainkan Si Boru Anting Malela atau Si Boru Paromas ini bukanlah boru dari Guru Tatea Bulan, namun dari pihak lain yang belum diketahui informasinya. Atau informasi ini bisa kita lihat dari Taromboni Borbor atau lagu Taromboni Borbor. Dari istri pertama Tuan Sori Mangaraja, dia mempunyai anak yang dinamai Tuan Sorba Dijulu atau Nai Ambaton. Dan dari istri kedua juga seorang Tuan Sorba Dijae atau Nai Rasaon. Dari istri ketiga Tuan Sori Mangaraja mempunyai anak dan diberi nama Tuan Sorba Dibanua atau Nai Suanon. Ketiga istrinya dengan panggilan nama anaknya lebih terkenal daripada Tuan Sori Mangaraja sendiri. Hal ini terjadi karena Tuan Sori Mangaraja adalah orang yang tidak betah berdiam diri. Dia berkelana dari satu daerah ke daerah lain sambil memberikan pengobatan kepada orang-orang yang memerlukan kepintarannya. Istri ketiga Tuan Sori Mangaraja, yaitu Si Boru Sanggul Homasan, lebih duluan melahirkan daripada istri kedua atau Si Boru Anting Homasan. Karena itu Si Boru Anting Homasan selalu bermuram durja dan selalu mengandung. Dalam andungnya sering sekali keluar kata-kata penyesalan, kata-kata putus asa. Karena pada masa itu seorang wanita yang sudah kawin belum dianggap sebagai perempuan apabila belum melahirkan keturunan untuk menyambung tali kehidupan. Kendati sudah lama kawin. Mula jadi Nabolon de Batanatolu belum memberikan Si Boru Anting Homasan keturunan untuk membuktikan dia sebagai perempuan yang sempurna. Demikianlah Si Boru Anting Homasan. Setiap hari sebelum matahari terbit, dia sudah pergi ke pinggir danau. Siang hari bernaung di bawah pohon besar atau beringin nabardangka tulangit. Di malam hari selalu menyendiri, songon tandiang naha puloan. Tidak pernah terlihat ceria di wajah Si Boru Anting Homasan. Sebagaimana diceritakan bahwa Si Boru Biding Laut tidak diberikan keturunannya. Dalam keputusasaannya, dia menceburkan diri ke danau. Tetapi dia tidak tenggelam. Tubuhnya terombang-ambing di danau kian kemari. Dipermainkan ombak seperti nasib yang mempermain-mainkan kehidupannya. Entah berapa lama dia terombang-ambing. Sampai akhirnya terdampar di daratan. Begitu sadar, dia memandang nanar ke kejauhan ke arah Dolok Pusuk Buhit. Ternyata Tuan Sori Mangaraja sedang mencarinya di sekitar Cianjur Mula-Mula. Karena tidak ketemu, dia pun menyeberangi danau sambil martonggo. Ya, agar mula jadi Nabolon menyelamatkan Pasinondukna Si Boru Anting Homasan. Doanya terkabul teman. Di seberang danau, dia menemukan Si Boru Anting Homasan dalam kebingungannya. Dia membawa istrinya ke arah Habinsaran. Di suatu tempat yang tanahnya subur, Tuan Sori Mangaraja mendirikan atau membuka pemukiman bagi mereka. Tetapi memang dasarnya Tuan Sori Mangaraja tidak pernah bisa berdiam diri. Dia pun meninggalkan perkampungan mereka, berkelana entah kemana.
Anak Tuan Sori Mangaraja si Ambaton dan si Suanon tumbuh berkembang tanpa pengasuhan ayahnya. Demikian juga dengan si Rasaon yang kemudian dilahirkan dari rahim si Boru Anting Haumasan. Iya, mereka tumbuh menjadi pemuda yang mandiri karena Tuan Sori Mangaraja sangat jarang bertemu dengan mereka. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling tempat mereka tinggal. Maka ketika ada yang bertanya siapa pemuda-pemuda yang gagah tersebut, maka yang lain selalu menjawab, anaknya Nai Ambaton untuk si Ambaton, anaknya Nai Suanon untuk si Suanon, anaknya Nai Rasaon untuk si Rasaon. Bermula dari panggilan-panggilan tersebut, akhirnya orang lain lebih mengenal mereka dan keturunannya kemudian dengan sebutan Nai Ambaton, Nai Rasaon, dan Nai Suanon. Keturunan mereka menjadi kelompok-kelompok marga di kemudian hari. Dengan demikian teman, maka kelompok marga-marga Batak menjadi 5 induk, yaitu kelompok Lontung untuk keturunan si Raja Lontung, anak Saribu Raja, dan si Boru Pareme. Kelompok Borbor untuk keturunan Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja atau Malau Raja, dan si Raja Borbor, anak Saribu Raja dengan Nai Manggiring Laut. Sekarang ini sering disebut dengan Borbor Marsada. Kelompok Nai Ambaton untuk semua keturunan Tuan Sori Mangaraja dari istri pertama si Boru Anting Malela atau si Boru Paromas, sekarang ini sering disebut dengan Parna atau Persadaan Raja Nai Ambaton. Kelompok Nai Rasaon untuk semua keturunan Tuan Sori Mangaraja dari istri kedua si Boru Anting Haumasan yang adalah adik kandung si Boru Paromas. Kelompok Nai Suanon untuk semua keturunan Tuan Sori Mangaraja dari istri ketiga si Boru Sinta atau Sanggul Haumasan. Dari 5 kelompok marga-marga tersebutlah penyebaran marga-marga yang kita kenal sekarang ini. Tetapi dengan pertanyaan, bagaimana dengan keturunan Raja Asi-Asi dan Sangkar Somalindang? Menurut cerita, kedua anak Raja Isumbaon tersebut pergi ke arah Dairi dan ke kaki Gunung Sibaya atau Karo. Dan dari keturunan mereka lah marga-marga yang ada sekarang di daerah itu. Nah teman, pada cerita berikut, tidak semua marga-marga akan diterangkan dan kebenaran dari cerita-cerita itu kembali kepada masing-masing marga. Ya, karena pada dasarnya, legenda adalah cerita rekaan atau khayalan yang bisa benar, bisa tidak. Tetapi paling tidak, cerita tersebut pernah beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Batak lengkap dengan silsilah marga Batak dari awal silsilah si Raja Batak, asal-usul orang Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.